adalah untuk melihat vaksinasi di Papua Barat. Bagi kita yang penting kita berusaha ya, berusaha untuk reach out itu, menyampaikan pada masyarakat bahwa vaksinasi itu ada terus. Kita gelar, kalau nggak sekali-sekali di sini, juga di tempat fasilitas kesehatan kita, baik yang di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Tapi kalau ada yang belum mau, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu bahwa kalau suatu saat berubah pikiran, vaksin masih ada dan masih banyak. Jumlahnya tadi masih banyak. Dan tadi kita lihat masih ada yang vaksin pertama. Berarti itu bagus. Dan kita tadi sudah sampaikan kepada tenaga kesehatan, baik dari provinsi, dari kabupaten, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya. Kalau pertama kali, mungkin kita lihat penerima vaksinnya. Kalau usianya sudah 40 tahunan ke atas, mungkin kita prioritaskan agar mereka dapat yang Moderna maupun AstraZeneca. Supaya antibodi yang terbangun nanti setelah vaksin akan lebih tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam rangka melihat, kita kan punya, tadinya ada Satgas yang melakukan operasi di sini. Saya sudah lakukan perubahan. Kalau untuk angkatan lihat secara langsung apakah prajurit-prajurit kita yang berada di Satgas Koramil itu sudah memahami itu. Jadi saat saya masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kita sudah selesai dengan Bintara Otsus yang jumlahnya 1000. Dan itu sekarang sudah masuk satuan, tetapi di Jawa. Jadi sengaja Bintara Otsus dari Papua Barat itu kita tugaskan di Koramil-Koramil di Jawa. Mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Harapannya apa? Harapannya supaya mereka bisa tahu gimana tugas-tugas Babinsa di Koramil-Koramil yang memang sudah lama. Nah, itu kan yang sudah berjalan. Kita berharap 1 tahun penugasan di Koramil-Koramil di Jawa. Nanti kemudian tahun depan kita berharap mereka sudah semakin paham, karena kan mereka baru selesai pendidikan, berarti hanya teori. Nah, sekaranglah prakteknya. Mereka langsung dibina oleh Babinsa lebih senior maupun Komandan Koramil. Ya. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya Pak Gubernur datang, minta untuk tamtama nih, minta 1000 tamtama khusus dari Papua Barat. Saya menawarkan, saya bukan pemilik kewenangan. Jadi pemilik kewenangan untuk menambah kekuatan itu ada di Menteri Pertahanan. Tapi kita akan dorong untuk juga melaporkan kepada Menteri Pertahanan bahwa Papua Barat memang perlu tambahan. Kekuatan yang nyatanya hanya 35%. Masih jauh. Kebutuhan kita di sini 100%. Yang ada sekarang baru 35%. Oleh karena itu memang harus ada percepatan nampaknya. Nggak bisa hanya mengandalkan program rekrutmen rutin kami. Karena rutin itu sedikit. Nah, jadi inisiatif Pak Gubernur yang sangat bagus, bukan hanya inisiatif, berarti kan anggaran ada yang kemudian harus dikeluarkan oleh Bapak Gubernur untuk membiayai pendidikan mereka. Nanti begitu mereka selesai pendidikan, kemudian mereka dilantik menjadi prajurit TNI, yang membayar adalah negara. Beliau meminta untuk 2022 ini 1000 tamtama. Saya menawarkan, Pak, kekurangan di Papua Barat ini begitu banyak. Masih 65% kurangnya. Oleh karena itu saya ingin kalau bisa kita dobelin. Kalau Bintara Otsus kemarin 1000, tamtama 2000. Karena apa? Kurangnya memang banyak sekali, bukan soal apa, nggak ada. Benar-benar pertimbangan kita harus
kejar seperti halnya di daerah-daerah lain di luar Papua Barat. Di Papua itu sudah 49%. Nah, di sini 35%, lebih sedikit. Jadi harus kita percepat sehingga minimal di atas 50%. Supaya apa? Supaya pemerintah daerah, teman-teman kita dari Polda, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, dari Kejaksaan, dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif memang perlu. Dan saya dengar Pak Gubernur juga sama memberikan alokasi tambahan kepada Polri. Nah, jadi itulah komitmen kami. Selama Pak Gubernur mampu membiayai untuk pendidikannya, kami juga akan berjuang untuk mengusulkan kepada Bapak. Ada lagi? Ya. Baik, saya Takdir dari TV One. Yang saya Bukan akan ya, sudah kemarin per akhir November adalah membuat satuan-satuan yang ada di Papua dan Papua Barat itu melakukan tugas-tugas rutin, tugas-tugas yang normal. Seperti halnya di luar Papua dan Papua Barat. Sama, kalau Angkatan Darat ada satuan teritorial, mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil. Kalau Angkatan Laut, di situ ada Lantamal, di bawahnya ada Lanal, di bawahnya ada Pos Angkatan Laut. Kalau Angkatan Udara ada misalnya Kops Angkatan Udara, di bawahnya ada Lanut. Sama. Jadi kita ingin beraktivitas sama seperti di daerah lain. Dan itu bisa kok. Karena apa? Di daerah lain juga bisa. Indikator apapun di daerah lain bisa kita lakukan. Jadi saya yakin di Papua dan Papua Barat pun bisa. Bahwasannya ada masalah-masalah keamanan karena ada warga masyarakat yang punya senjata ilegal, itu juga ada di daerah lain. Dan kita ternyata bisa kok tanpa ada korban yang nggak perlu di daerah lain. Terus kita mendapatkan senjata misalnya, senjata ilegal ya dari masyarakat dengan komunikasi sosial. Komunikasi aja. Ternyata mereka punya kesadaran kok. Hanya soal waktu saja. Ada yang sudah mau menyerahkan karena memang itu nggak boleh dan memang ada undang-undang, ada aturannya. Aturannya cukup keras kalau senjata. Saya Ari, Bapak dari TV lokal. Bapak terkait dengan Impres 20 Instruksi Presiden nomor 20 tahun 2020, pendekatan untuk Papua dan Papua Barat sudah lagi bukan pendekatan keamanan tapi pendekatan kesejahteraan. TNI memandangnya seperti apa, Bapak? Oh, itu adalah keinginan pemerintah. Dan kalau pemerintah yang sekarang, Presiden Joko Widodo itu dari awal memang Papua ini memang harus dibangun. Sehingga kenapa waktu Presiden 2014 dilantik, daerah yang dikunjungi pertama Papua. Waktu itu saya ingat ke Jayapura. Saya ingat juga kita ke Papua Barat juga. Jadi sebetulnya keinginan membangun Papua dan Papua Barat itu sudah sejak awal. Nah, keputusan Presiden, itu bukan impres, keputusan Presiden nomor 20 itu sekali lagi menegaskan. Jadi kami kan hanya menangani aspek tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang saja. Kita menjadi bagian dari seperti halnya di provinsi lain juga. Pemerintahan berjalan normal dan kami menjadi bagian dengan tugas pokok kami tadi. Tugas pokok yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 34. Ya. Bapak berarti ABRI Masuk Desa diaktifkan kembali, Bapak? Itu sudah ada dan masih berlangsung. Sudah, setiap tahun 3 kali. Kalau di
apa Mas kamu ini? Siap. Dan break. Oh, dan break. Siap. Oh, siap. Jadi kita lakukan ini untuk membina anak muda. Ya, ini Kopi yang mahal itu yang dari mana sih? Dari Papua Barat. Dari Papua yang mahal. Kemarin dari Papua juga cukup tinggi. Dari Papua Barat juga mahal. Harganya juga lipat hanya produknya terbatas. Masih belum ini ya. Belum mengakui kuota pasokan ya. Kita mencoba mendorong terus berkegiatan seperti ini supaya petani halaman Iya. Mama ini apa bikin sendiri? Bikin sendiri. Ini kopi daerah-daerah kopi